Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel KPI Arido dalam program KPI Menyapa. Satu visual untuk semua, suara kita membuka cakrawala. Bersama saya Muhammad Firdaus yang akan memimpin jalannya diskusi kita beberapa menit ke depan. Nah, pada pagi hari ini ada yang spesial nih. Kita sudah kedatangan seorang narasumber atau bintang tamu yang jam terbangnya mungkin sudah tidak kita ragukan lagi. Sebenarnya beliau sudah lama ingin kita datangkan di studio kita, tetapi karena jam terbangnya yang sangat luar biasa, baru hari inilah kita kesampaian berjumpa dengan beliau, yaitu Bapak Nopriyo Sandi, STM Ikom. Selamat datang Pak di studio podcast kami. Selamat datang. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Baik. Oke, baik. Adapun tema kita pada diskusi siang hari ini yaitu live streaming media siber. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya Pak. Di samping dosen pengampu mata kuliah jurnalistik online dan manajemen redaksi, Bapak juga kan seorang jurnalis. Bisa Bapak ceritakan sedikit pengalaman jurnalistiknya dari awal hingga sekarang? Jadi dari awal itu kan sebenarnya S1 saya sarjana teknik. Nah, sarjana teknik sipil. Pada awalnya saya bekerja mengelola sebuah proyek di salah satu provinsi di salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan proyek itu cukup besar. Dan di samping proyek itu ada sebuah SPBU. Dan di SPBU itu setiap hari ada koran yang masuk, namanya Koran Singgalang. Koran Singgalang. Jadi bekerja di dunia proyek seperti itu, saya menghilangkan kesuntukan dengan membaca koran. Jadi dari sana saya berpikir, rupanya ilmu itu luas. Tidak hanya satu bidang ilmu. Dari sebuah media massa itu saya mengetahui berbagai informasi yang luas. Ternyata selama ini saya hanya berada seperti kata di dalam tempurung, hanya menekuni satu bidang ilmu, ternyata ilmu lain banyak. Jadi dari sanalah saya termotivasi mungkin untuk bisa mengetahui lebih luas tentang ilmu yang ada, mungkin saya perlu bergelut di bidang media gitu. Jadi pada awalnya meskipun saya kata orang seorang insinyur, di tempat saya itu saya menjual koran. Nah, awal-awalnya menjual koran di pinggir jalan, orang tidak akan mau karena seorang insinyur menjual koran, dan itu pun ditawari juga saya kerja di PU, di mana-mana saya nggak mau karena saya pengen mengetahui dunia ini yang lebih luas. Oh, siap. Nah, di situ juga saya mengantarkan koran, jadi loper. Nah, karena bergaul dengan namanya waktu itu ya sifatnya cuman loper yang penjual koran, tentu kita bergaul dengan wartawan. Betul. Nah, di awal itu bergaul dengan wartawan dan LSM. Di sanalah saya berkenalan, dan tempat saya itu tempat mengumpulnya kalangan jurnalis di pagi hari, karena mereka pengen membaca koran, melihat berita mereka terbit. Di sanalah akhirnya yang saya inginkan itu menapak mulai. Jadi menapak mulai itu maksudnya saya diperkenalkan dan diberi kesempatan untuk mendaftar di sebuah media. Pertama saya masuk di media Riau Mandiri namanya dulu. Saya terima di sana, dan di sana saya memulai debutnya sebagai jurnalis dari media cetak, dan baru mulai belajar karena basic saya bukan komunikasi waktu itu. Wow. Nah, jadi dari situ bukan komunikasi Pak ya? Bukan insinyur sipil kan, teknik sipil. Jadi dari sana mulailah belajar, dari itu sekitar tahun 2002 itu. Jadi sampai sekarang udah ke 2022, udah berapa tahun tuh? Udah 20 tahun ya. Nah, sampai sekarang saya masih menekuni. Jadi setelah itu di Riau Mandiri terbit lagi koran. Riau Mandiri dulu ada korannya, yang koran merahnya namanya Riau Express. Riau Mandiri, Riau Express. Kemudian ada lagi terbit koran baru namanya Media Riau. Saya diajak lagi bergabung di sana. Dan di Media Riau ini keadaan sudah mulai membaik, di mana waktu itu ini zaman itu ya, koran itu harus diantar dari Pekanbaru ke kabupaten kota itu menggunakan mobil. Nah, kebetulan waktu itu saya menyanggupi untuk menerima kontrak
pengiriman koran itu. Di sanalah saya akhirnya memiliki sebuah mobil. Wow. Nah, jadi saya beli mobil baru tapi kredit. Jaminannya kontrak dengan koran itu. Nah, sampai sekarang mobilnya tuh masih ada tuh EPP warna dongker itu. Nah, itu sejarahnya saya memiliki mobil pertama tahun 2005 atau 2006. Jadi setelah itu sempat saya pindah ke Bandung karena istri saya mengambil tugas belajar S2 ke Bandung. Waktu itu saya berupaya untuk menjadi liputan Jakarta, namun karena situasi tidak memungkinkan, tidak jadi, karena perusahaan waktu itu menyarankan saya untuk cuti di luar tanggungan jawab perusahaan. Jadi setelah saya pulang dari Bandung, saya bergabung lagi dengan Metro Riau. Setelah bergabung dengan Metro Riau, selanjutnya ada beberapa koran yang juga saya pernah bergabung. Kemudian di tahun 2012 saya pindah ke Rokan Hilir dan saya bergabung dengan media siber. Media online kan, media online Riau Terkini. Sewaktu saya di Metro Riau itu sebenarnya Metro Riau itu sudah memiliki media siber juga yang namanya haloriau.com. Saya ditugaskan untuk meliput atau bagian itu saya tidak mau karena waktu itu saya anggap internet ini atau media siber ini belum begitu familiar di tengah masyarakat. Saya menolak. Tapi tahun 2012 itu saya memulai, ya sudah Riau Terkini sudah mulai digandrungi masyarakat. Dan media siber waktu itu sebenarnya apabila saya menaikkan berita umpamanya di media itu, sejumlah koran-koran malah mengutip. Jadi naik di media siber, koran-koran yang di pesisir ini banyak mengutip berita saya dan dicetak besok paginya. Itu dulu sebenarnya. Terus bergerak sampai tahun 2021 atau 2021 saya bergabung dengan Riau Terkini itu. Lalu tahun sekarang kami pindah ke Pekanbaru dan saya membuat sebuah media siber namanya yang digandrungi melalui PT Siber Riau Pers, namanya siberriau.com. Jadi itulah pengalaman singkat saya. Oke, baik Pak. Berarti itu awal karir Bapak di dunia siber, Pak ya? Ya, media dari awal lah. Oke, baik. Dari cerita Bapak tadi, kira-kira ada berapa fase sih perkembangan media yang menonjol? Jadi begini, sewaktu awal-awal menjadi wartawan itu, mungkin saya hanya bisa mempasekan itu hanya dua saja lah, lebih senangnya. Dua, Pak. Non digital dan digital gitu. Jadi kalau yang lain itu mungkin ini istilah saya saja. Karena saya mengalaminya sewaktu non digital itu di tahun-tahun 2002 itu, kami itu mengirim berita awal-awalnya itu diketik dengan komputer atau mesin ketik. Waktu itu kebetulan di kantor biro kami memang sudah ada komputer, memang di print. Setelah itu berita itu untuk ngirimnya ke redaksi di scan ke warnet. Itulah susahnya dulu, di scan ke warnet dulu. Sekali upah nge-scan itu 5.000, kita harus mengeluarkan biaya lagi. Jadi memang itu yang saya alami, 5.000 sekali scan berita. Jadi kalau sempat kita ngirim berita ada 3, itu kita mengeluarkan biaya 15.000. Kemudian untuk foto ngirimnya ke redaksi, umpamanya kita di daerah mau ngirimnya ke Pekanbaru, itu biasanya humas-humas Pemda itu yang mengirimkan melewat mobil atau mereka datang langsung ke redaksi ngantar foto yang sudah dicetak. Kan dulu ada pakai film, bukan pakai kamera digital kayak sekarang. Maka itu saya kategorikan fase ya sebelum digital lah atau non digital. Dan kemudian bergerak sedikit, ada telepon. Kebetulan rumah orang tua saya ada masuk telepon biasa. Dan waktu itu mendapatkan modem ini sangat susah. Dan kebetulan saya berjalan ke Indragiri Hilir dan di sana kan banyak barang-barang impor dari luar. Modem-modem bekas itu saya dapat modem bekas dan saya bawalah ke rumah dan saya coba konekkan internet itu. Didialkan namanya connect. Jadi kami memang harus kreatif juga kan, waktu itu zaman internet ini tidak ada baru.
Jadi mulai kami berupaya mengirim berita lewat internet, itu pun sangat susah koneknya. Koneknya itu sampai berkali-kali. Kami datangi Telkom, dia bilang memang akses internet untuk wilayah kita belum ada Pak, aksesnya masih kurang. Itu kan Bapak harus berupaya terus-teruslah kalau mau dial kan masuk ke konekkan internet itu, ngirim berita lewat email. Nah, kita udah mencoba ngirim berita lewat email waktu itu dari tahun 2002 2003 seperti itulah kondisinya, sangat susah. Lalu berkembang lagi internet, mulai ada sedikit, mulailah ada beberapa tempat orang membuka warnet. Adanya warnet barulah agak lega pengiriman berita via email. Jadi via email, setelah itu ini fase non digital nih. Itu sudah kalau sudah memainkan internet, kita sudah masuk ke fase digitalnya. Seperti itu. Kemudian baru setelah itu ada namanya fase bukan fase, udah digital juga. Itu musim waktu itu ada BlackBerry Messenger atau BBM orang istilahkan. Itu musim menggunakan aplikasi BBM. Lanjut setelah itu sampailah fase digital. Kita tahu sekarang fase yang memulai dunia baru, di mana semuanya serba digital, semuanya termasuk live streaming. Jadi semuanya serba cepat, semuanya serba instan, dan pengiriman berita sepertinya sekarang ini bisa lewat email dan juga bisa lewat WhatsApp dan yang lain-lain, atau masih banyak lagi lah Pak ya. Lebih sekarang sudah fase digital sekarang ya, senang semuanya. Biasa. Yang itulah fase yang menonjol yang Bapak bisa sebutkan. Nah, khusus media siber yang telah memiliki peran utama dalam dunia jurnalistik saat ini, seperti apa pula perkembangannya Pak? Jadi khusus media siber, pada awalnya itu kalau di Riau Terkini itu adalah media siber pertama. Dia berdiri tahun 2003 dan Bapak bekerja di situ dulu. Tahun 2012 Bapak bergabung. Dan awal-awalnya itu perkembangannya, media siber itu hanya mengandalkan berita teks dan foto. Jadi teks dan foto. Jadi video waktu itu belum begitu berfungsi dan belum ada korelasinya dengan medsos. Jadi sebenarnya ketika Undang-Undang Pers lahir tahun 1999, media siber ini belum ada. Belum lagi Pak ya? Belum ada. Jadi di mana celahnya? Perkembangan media siber itu ya melalui adanya celah di salah satu pasal Undang-Undang 40 tentang pers itu. Dia menyebut yang dinamakan media itu dan menggunakan alat komunikasi lainnya. Ada kata-kata lainnya, itulah cuman celahnya di Undang-Undang Pers itu untuk media siber. Namun ternyata setelah debutnya terus berkembang dan media siber ini ternyata percepatan perkembangannya sangat luar biasa, sehingga kita tahu sekarang media siber ini telah menggilas media cetak. Banyak perusahaan-perusahaan media cetak memang tutup dan kadang-kadang orang tidak mau lagi. Kita mohon maaf lah ya, kadang-kadang berita yang di koran cetak itu kita bukan ini maaf yang pengusaha media cetak nanti jangan marah pula kan, karena berita yang terbit besok pagi itu kemarin orang sudah pada baca. Jadi sekarang orang nggak semangat lagi beli media cetak itu. Makanya tapi kalau di Pekanbaru sekarang saya tengok masih lampu-lampu merah tuh masih banyak orang menjual media cetak, masih ada. Jadi media cetak itu sebenarnya belum mati. Seperti itu. Cuma berkurang aja penyebarannya Pak ya? Bukan berkurang lagi, macam mana? Untuk media cetak itu Bapak sudah mengalami seperti kontrak mobil kemarin. Untuk setelah dicetak koran subuh harus diantar lagi ke kabupaten kota. Berapa lama jaraknya dan berapa ongkos yang dibuat, biaya kertas segala macam. Pokoknya intinya udah tergilas. Dan kemudian perkembangan media siber itu sekarang orang sudah mulai memainkan video. Dan terus berkembang videonya itu tidak hanya video sebentar saja, malah sekarang yang lebih tren itu adalah live streaming. Jadi media siber itu sekarang sudah memainkan live streaming. Kalian bisa saksikan. Kalau Kompas TV itu mungkin menggunakan fasilitas set-top box sekarang, analog atau digital. Tapi kalau kompas.com, mereka live terus 24 jam di internet itu. Di YouTube-nya, di Facebook-nya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu perkembangan media siber. Nah, tadi Bapak kan ada nih menyinggung live streaming. Dari sekian banyak kemajuan
dunia digitalisasi dalam media siber, ada yang sangat tren, yaitu live streaming. Seperti apa Bapak memandang live streaming ini, Pak? Kalau saya memandang live streaming ini, sampai hari ini tanggal 6 Januari 2023, saya kira itu live streaming masih memegang peranan paling the best dalam perkembangan dunia jurnalis. Karena tidak ada lagi yang lebih cepat dari itu. Dia mengabarkan informasi yang sedang berlangsung. Paling-paling selisih waktunya umpamanya Bapak Presiden meresmikan jalan tol. Orang sudah bisa nengok di live streaming YouTube-nya atau di mana-mana, di YouTube-nya Sekretariat Presiden itu. Paling-paling selisihnya karena tergantung kecepatan internet saja. Mungkin tak sampai 1 menit. Pak Presiden tekan tombol atau mengapakan tuas di Durolis umpamanya, kita di rumah sudah bisa nengok. Iya betul. Jadi kemudian perannya wartawan, ini gara-gara live streaming ini, peran wartawan ini mulai tergilas juga dibuatnya. Karena iya, tergilas juga karena semua informasi sudah bisa disaksikan secara langsung. Secara langsung. Seperti saya memandangnya sampai sekarang live streaming itu mungkin solusi terbaik dan saya rasa belum terkalahkan sampai sekarang. Jadi kalau memang ada media-media yang belum live streaming, media siber yang belum live streaming, bertobatlah karena nanti akan tergilas. Bertobatlah. Karena kalau nanti semua media itu live streaming, kita nggak live streaming. Saya pernah menyaksikan media siber yang tidak live streaming. Umpama contoh ya, kemarin ada informasi umpamanya Bupati Rokan Hilir meninjau persiapan. Datanglah rilis umpamanya. Ternyata hari ini, besok paginya Presiden itu sudah meresmikan. Yang media siber itu baru nge-share dia berita Bupati meninjau. Akan udah terlambat, sementara orang sudah menyaksikan Presidennya. Jadi saya bilang bertobat itu ya, makanya semua wartawan itu sebaiknya direkrut dari kalangan mahasiswa yang bisa namanya multitasking. Jadi punya keahlian yang gada semuanya lah gitu. Bisa jadi hostnya podcast, bisa memainkan kamera kayak ada di Rokan Hilir tuh namanya Johari sekarang yang lagi terkenal tuh. Dan rekan-rekannya kan. Bisa umpamanya ya semua harus serba bisa. Edit video harus bisa. Semua lah pokoknya, jangan hanya nulis saja. Kalau sekedar nulis. Jadi kalau itu kan peluang sebenarnya bagi kalangan mahasiswa kayak di Rokan Hilir kan ada STI Arido, ada jurusan komunikasi atau prodi komunikasi. Itu sangat menjadi peluang lapangan pekerjaan ke depannya karena mungkin untuk generasi expired namanya seperti Bapak dan kawan-kawan Bapak itu agak sulit mengejar kecepatan live streaming itu. Jadi itu hanya bisa dikejar oleh mereka-mereka yang punya pendidikan dan memang sudah terlatih. Jadi kedepannya tuh mahasiswa yang lagi kuliah jangan malas-malas. Karena sampai sekarang Bapak memandang itu live streaming, itulah yang sedang ngetren. Semuanya live streaming. Kita nonton acara di IndiHome itu sebenarnya internet. Itu live streaming itu. Kalau mereka tidak live streaming tidak bisa ditonton. Jadi mau TVRI, semuanya sekarang mereka live streaming, semuanya. Kalau dia tidak live streaming nggak ditonton orang. Jadi semuanya di live streaming 24 jam di Facebook, seperti itu. Jadi kalau di YouTube itu kita live streaming 24 jam, penyimpanannya ya YouTube yang nanggung. Nggak habis memori kita dibuatnya. Kita simpan di YouTube. Kalau di Facebook cuman itu biasanya batasnya 8 jam. Habis itu ulang lagi live streaming. Kalian kan kemarin mungkin kalian nengok yang mungkin kalian tahu umpamanya kasus Sambo umpamanya kan itu semua TV-TV live streaming, tapi live streaming itu sebenarnya mereka itu sebenarnya bukan televisi tapi itu adalah media siber. Itu kalian bisa harus bedakan. Itu bukan televisi. Itu bedanya, itu media siber sebenarnya. Yang media siber itu wadahnya adalah internet. Jadi sebenarnya ini adalah Bapak prediksi mungkin masih inilah yang terbaru. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk ini. Kampus harus menyiapkan semuanya lah untuk live streaming ini. Nah, sejauh ini apakah media siber di Riau sudah main ke live streaming, Pak? Kalau Bapak menilai media siber di Riau ini sangat jauh ketertinggalan.
Jauh ya. Jauh tertinggalnya, bukan apa-apa. Itu mungkin ya mungkin karena atau Bapak kurang tahu. Kalau yang kayak media Seber yang Bapak pimpin sekarang, kebetulan Bapak jadi pemimpin redaksinya, seberio.com, itu Bapak langsung memainkan live streaming di YouTube setiap harinya, ya sampai kecuali ada gangguan internet, kadang berjam-jam, itu langsung Bapak sekaligus satu kontrol namanya, langsung live streaming di YouTube, langsung di Facebook. Mengenai ditonton dan tidak ditonton orang nantilah dulu. Itu karena mungkin orang belum tahu saja. Mungkin penontonnya baru sedikit, itu wajar saja. Mungkin karena media baru. Tapi kalau media Seber di Riau itu hanya kalau ada momen-momen tertentu. Kayak presiden datang, baru beberapa media Seber Bapak tengok mereka mainkan live streaming. Nah, kemudian ada media Seber yang ada di Riau, live streamingnya itu hanya jam-jam tertentu. Umpama jam 4 sore, berita sore. Nah, inilah berita sore ini mereka baru live streaming. Nah, sebenarnya seharusnya itu jangan hanya terbatas media Seber di Riau ini live streamingnya sebentar. Kalau perlu tiru Jakarta itu. Live streaming mereka udah 24 jam. Tapi apakah kita sanggup mengisi video satu hari videonya 24 jam? Sanggup gak kita ngisinya? Sanggup gak kita produksi kayak televisi di Jakarta itu produksi siaran selama 24 jam dalam satu hari? Sanggup gak kita? Nah, itu yang menjadi tantangan sekarang. Makanya sebenarnya peluang bagi mahasiswa-mahasiswa kayak kampus saya Arido, prodi komunikasi, ya belajarlah kita membuat konten kreatif yang kedepannya itu sangat dicari. Jadi media-media Seber itu sebenarnya haus akan konten. Kalau kita paling-paling ngupload video di YouTube hanya ya paling-paling durasi 15 menit, 30 menit, habis itu berhenti. Betul. Nah, itu sebenarnya memang konten YouTube yang hanya kita upload sekali itu Bapak ibaratkan sebuah benda, dia ada di dalam laci. Kalau dibuka orang laci itu atau dikunjungi orang, baru orang melihat. Betul. Kalau live streaming ini itu benda yang kita keluarkan dari laci dan kita pamerkan ke orang. Jadi kalau live streaming itu umpamanya di YouTube sama di Facebook atau medsos lainnya, itu di notifikasi media sosial kita keluar. Jadi dia memberitahukan, umpamanya kita berteman dengan medsosnya media tersebut, diberitahukannya di sana, ini ada lagi live streaming ini medsos ini. Jadi orang akan mengunjungi. Dan satu lagi, jangan cemas akan kekurangan konten, karena Bapak tengok televisi yang kayak Metro TV dan yang lain itu Jakarta, mereka memang kontennya itu kadang diulang-ulangnya juga informasi itu. Bukan berarti 24 jam fullnya lain semua isinya, tidak. Kadang berita itu diulang-ulang sampai malam penting terisi. Dan kadang Bapak duduk sebentar tentang berita Sambo, maulah sampai 10 kali itu jadi ulang ya kan. Tapi kan akhirnya pesannya sampai ke masyarakat. Akhirnya orang mendengar. Nah, makanya live streaming itu sebenarnya sama kayak televisi yang siaran 24 jam. Nah, itulah. Siap, betul. Oke. Di Riau ya, itulah perkembangan di Riau baru. Kalau Bapak menilai masih belum. Nah, baik. Bagaimana perkembangan live streaming ini di instalasi pemerintah, mulai pusat sampai kabupaten atau kota? Jadi perkembangannya di instansi pemerintah yang sudah maju live streamingnya itu adalah pemerintah pusat. Jakarta berarti, Pak? Jakarta. Jadi sekarang ada namanya YouTube Sekretariat Presiden. Apapun kegiatan presiden yang sifatnya sudah bisa dikonsumsi publik, mereka live streaming. Dan dari situ pula televisi-televisi swasta, televisi nasional mengambil informasi dari live-nya Sekretariat Presiden itu. Mereka tidak meliput ke sana terkadang. Jadi pembatasan wartawan sudah dilakukan di mana-mana. Mereka telah mulai memberlakukan ketat. Wartawan tuh bukan semerta-merta bisa masuk meliput presiden ke dalam ruangan itu, apalagi Bapak Presiden kan susah didekati. Betul. Nggak bisa sembarangan kita dekat, paling kita bisa nengok dari jauh. Mana kita akan dapat gambar yang bagus? Maka mereka di pemerintah pusat, mulai dari kementerian apa saja, mereka sekarang sudah memainkan live streaming. Jadi tidak ada istilahnya konten. Ada satu kementerian luar negeri itu masih memainkan Kemenlu sepekan. Nah, itu masih ada memainkan itu, tapi mereka rajin juga live streaming.
rajin juga mengupload YouTube yang update-update informasi terbaru, tapi tetap mereka memainkan Kemenlu sepekan. Kalau Kementerian Perikanan dan Kelautan itu mereka sering membuat konten-konten umpamanya berdurasi 26 menit, itu kayak liputan-liputan khusus, kayak picture gitu. Jadi kalau kapanpun kita putar dia masih enak konten-kontennya. Dan kayak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu apa aja acara orang tuh, mau upacara mau apa, mereka live streaming kan. Jadi itu termasuk bagian dari keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Kalau seandainya kementerian itu ini yang dilakukannya jam sekian, apalagi mereka kalau membuat diskusi itu semuanya live streaming. Kemudian kalau di Provinsi Riau, Provinsi Riau, Kominfonya aja Bapak tengok live streamingnya cuma sekali-sekali kalau ada acara-acara besar saja. Jadi jangan kita berbicara kabupaten kota lagi, di Provinsi Riau saja Kominfonya itu Bapak nilai masih jauh lagi dari ini. Maaf ya, orang Kominfo Provinsi Riau ini sangat jauh nih dari pusat nih. Kita membandingkan dari pusat. Kalau Bapak Presiden resmikan bendungan, resmikan ini, karena Bapak mengikuti itu terus dan Bapak mengambil konten itu selalu. Jadi umpamanya Presiden itu meresmikan atau membuka acara segala sesuatu, orang televisi tidak perlu datang lagi ke lokasi itu. Mereka cuma ngambil link YouTube-nya, langsung di live streamingkan di televisi masing-masing. Dan live streaming itu tidak hanya bisa dilakukan oleh Jakarta, semua kita punya media di kampung pun udah sama kualitas gambar kita yang keluar ke live streaming kita dengan televisi Jakarta, dengan kompas.com atau metrotv.com. Sudah sama, karena asalnya sama. Satu channelnya Sekretariat Presiden umpamanya, ya sama, itu juga. Tergantung keahlian kita lah memainkan lagi. Jadi kemudian untuk provinsi yang Bapak bilang tadi, kalau dinas yang rajin live streaming itu hanya Dinas Pariwisata. Kalau dia ada momen-momen acara umpamanya di Bengkalis, ada Japin Api umpamanya, itu Bapak saksikan live streamingnya dari YouTube mereka. Cuman mereka hanya momen-momen tertentu, jadi sangat jauh dari harapan dan masih belum kalau untuk provinsi. Dan mereka cuma program ada podcast itu update-nya cuma sekali-sekali. Kemudian ada informasi Riau sepekan. Coba kalian pikir, orang sudah live streaming, mereka baru berbicara kegiatan gubernur sepekan ke belakang. Dibaca atau dengar orang nggak kira atau tidak? Enggak. Jawabnya host, bukan Bapak yang jawab ya, ini host yang jawab. Jadi itu sebenarnya mengapa nih topik live streaming ini penting. Harus kita kejar ketertinggalan yang jauh di semua lini, terutama kalau untuk di lingkup perusahaan media. Memang tuh live streaming ini sulit karena menggunakan kru. Tapi kalau Kominfo yang memiliki dana yang banyak, kualitas mereka seperti itu, ya semua bupati dan gubernur itu ditipu sama mereka. Mereka habiskan duit banyak, hasilnya nggak ada, nol sama sekali. Bapak kira itu pesan bupati atau gubernur berkegiatan itu nggak sampai ke masyarakat. Mereka hanya untuk konsumsi mereka. Kalau semuanya jangan semuanya kayak macam pasukan apa gitu, buat kamera, buat ini, buat itu, tapi hasilnya nggak ada. Kita nggak ada nengok. Entah apalah yang direkamnya tuh, kita nggak tahu. Tapi kalau gaya mereka di lapangan, ya ini kritikan juga. Kalau mereka live streaming, kita tahu, biar mereka menggotong-gotong kamera kemarin, outputnya ada, langsung ditengok masyarakat. Kabupaten kota lagi. Kalau di Riau, yang paling update YouTube-nya adalah Gemilang TV dari Inhil. Itu perlu ditiru. Satu hari itu Bapak tengok itu ada mungkin banyak berita setiap hari. Jadi setiap kegiatan bupati, wakil bupati, staf ahli, sekda, semuanya ada YouTube-nya. Jadi kalau kita tengok kabupaten di kota lain, kalian cek saja YouTube-nya masing-masing. Ada atau tidak kegiatan bupati di YouTube. Jadi bupati dan wali kota dan gubernur itu ditipu oleh staf mereka. Mereka menghabiskan anggaran banyak, tapi tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat. Mereka hanya mampu sekarang, ada salah satu kabupaten kota, perkembangan YouTube-nya itu baru sampai umpamanya info sepekan, baru mungkin yang fase ketiga atau yang edisi ketiga, yang mungkin dia tidak mengerti tentang komunikasi. Kalau di Rohil ini kan anak-anak saya Rido kan banyak itu. Masukkan aja, rekrut ramai-ramai mahasiswa komunikasi Stay Arido biar mereka bisa merubah. Yang nampak itu cuman hanya masuk di Facebook bupati sedikit-sedikit, pesannya kadang orang nggak ngerti.
Nah, jadi di sana sebenarnya perlu tenaga komunikasi biar semuanya berubah, biar kita mengejar ketertinggalan pemerintah ini sangat jauh. Kalau itu kan bukan urusan kita, cuman karena ditanya tadi ya itu pandangan yang sudah Bapak perhatikan selama ini. Kemudian ada kabupaten mana lagi ya yang kemudian kalau di Kota Dumai mereka selalu mengupdate YouTube singkat-singkat itu, tapi dia mau memakai audio yang kena klaim hak cipta. Jadi kalau kalau ada klaim hak cipta, kita live streaming di Facebook. Ini pengalaman Bapak ya, itu langsung dihapus orang tuh, langsung diblokir. Nggak bisa kita live streaming. Makanya hati-hati ngambil konten orang, umpamanya kita mau membuat. Itu penting. Jadi jangan sampai konten kita itu kena klaim hak cipta. Tapi kalau kita ngambil YouTube Sekretariat Presiden, YouTube-nya Pemprov Riau, kita buat ya sumbernya YouTube, itu nggak apa-apa. Yang sekarang main pangkas begini sama Facebook itu, kalau kita live streaming, terbawa nyanyi orang sekian detik aja, audio orang itu, maksudnya yang klaim hak cipta langsung nggak bisa ditengok. Apa kita nggak bisa orang menyaksikan live streaming kita itu? Gitu. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana analisis Bapak ke depan untuk perkembangan dunia jurnalistik? Analisis ke depan itu, media-media atau perusahaan media yang tidak memainkan tenaga atau tidak memakai tenaga, jangankan UKW lagi, yang tidak punya keahlian untuk live streaming ini, Bapak rasa untuk media cyber khususnya, itu nggak akan bisa bersaing ke depannya. Jadi kalau memang media-media ini dan mahasiswa-mahasiswa yang pengen umpamanya nanti berpeluang bekerja, belajarlah live streaming. Jadi dalam live streaming itu kan kita tuh bisa melive-kan link YouTube orang, kita live-kan lagi bisa. Jadi orang punya link YouTube, lagi live kita live-kan lagi ke YouTube kita, itu bisa. Pakai aplikasi yang ada, pakai software yang ada. Itu softwarenya nanti kalau sembarang bilang di sini nanti kena pula Bapak kan. Dia kan banyak di internet, itu cari aja lah sendiri apa nama softwarenya yang bisa digunakan untuk mahasiswa, untuk Kominfo. Jadi cobalah tiru yang di pemerintah pusat. Mereka telah menerapkan itu sekarang. Semuanya live streaming. Jadi ke depannya media-media yang tidak live streaming itu bakal tergilas oleh media-media yang kalau hanya mengandalkan update berita satu hari, nggak ada ketinggalan itu. Kalau live streaming sampai sekarang Bapak nilai itu belum ada yang mengalahkan lagi kecepatannya, karena itulah yang tercepat. Entah kalau ada lagi teknologi ke depan yang lebih cepat dari live streaming, nggak tahu lah, umpamanya orang bisa memprediksi atau konten kreator ke depan, umpamanya kan, besok pagi Bapak Presiden meresmikan ini, udah dibuat aja karikatur atau apanya kan, semacam animasinya. Ini kayak Bapak Presiden ini berdiri nanti besok udah bisa dia memprediksi kayak Tuhan. Mungkin lah itu bisa lebih cepat lagi. Tapi sampai sekarang live streaming menurut Bapak ini adalah solusi untuk media, dan ini peluang besar untuk sejumlah mahasiswa. Karena untuk live streaming ini kalau mereka tidak didukung oleh pendidikan, oleh kemampuan yang mumpuni, Bapak rasa mereka tidak bisa mengiringi. Karena untuk live streaming itu saja, untuk menjadi operator itunya saja, kalau sebuah televisi itu, bayangkan saja kita harus mengontrol siaran itu selama 24 jam tanpa henti. Bisa nggak kita nyiapkan konten, pertukaran konten biar tidak berantuk-rantuk, biar tidak ada noise itu maksudnya ada masuk suara-suara lain. Jadi ini kesempatan. Makanya apakah Stay Arido sudah pernah belajar live streaming, dan ini peluang untuk desa-desa, kecamatan, jangan hanya berhenti. Jadi kalau mahasiswa nanti sudah pandai, nanti tularkanlah ke desa-desa, bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi orang di desa bisa live streaming juga. Kalau ada umpamanya rapat
badan kepenghuluan gini. Bukan berarti live streaming kayak kita pakai handphone langsung, bukan begitu. Itu kan kalau ada juga orang live streaming sekarang kan YouTube-nya atau di Facebook-nya dari handphonenya saja. Bukan itu yang Bapak maksud. Live streaming itu live streaming yang menggunakan software. Jadi kita bisa di sana ya kayak siaran televisi itu. Ada running tag-nya. Nah, seperti itu. Ya kayak siaran televisi, bukan live streaming yang kita konten-konten yang kita buat kayak orang lagi di pasar gitu live streaming. Nah, bukannya seperti itu namanya live streaming biasa. Ini yang pakai software. Pakai software ya pakailah input audio yang bagus, kontrol video atau kamera yang bagus, mainkan pergantian scene-nya, persiapkan saja iklan-iklan. Umpama contoh ya, iklan atau yang lain-lain. Mungkin kampus bisa memulai umpamanya live streaming dari kalau kita belum punya channel YouTube, dari Facebook kita masing-masing bisa. Sehingga nanti bisa saja mimpi kita apabila kampus TI Arido ini punya acara, jadi satu kontrol acara itu umpamanya kelompok Jauh Hari yang mengontrol live streaming kan melewat YouTube, itu bisa di live-kan ke Facebooknya ribuan mahasiswa. Kita bisa buat serentak, ya bisa-bisa saja nanti dicatatkan dalam rekor muri live streaming serentak 1000 mahasiswa untuk umpamanya acara di kampus TI Arido. Itu kan akan ditonton oleh banyak orang. Itu salah satu solusi sekarang. Oke, nah seperti itulah teman-teman betapa pentingnya live streaming sekarang. Pesan untuk media-media atau kom-kom info, jika tidak ingin ketinggalan maka segeralah gunakan inovasi terbaru yaitu live streaming. Oke, saya Muhammad Firdaus dan seluruh tim podcast KPI Menyapa yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast KPI Arido. Satu visual untuk semua, suara kita membuka cakrawala. Dari Arido menyapa dunia.